Nama saya Kadek Putra Surya Wijaya, NIM 2018 0043500. Di sini akan mempresentasikan pengaruh inflasi terhadap ekonomi. Pengaruh inflasi terhadap ekonomi, yakni pertama mendorong adanya pengeluaran. Pengaruh inflasi terhadap ekonomi bisa mendorong munculnya pengeluaran. Jika mata uang semakin turun, maka pemilik tabungan juga akan semakin banyak mengeluarkan uangnya untuk memenuhi kebutuhannya. Menabung dalam kondisi inflasi justru akan merugikan karena mata uang nilainya semakin turun. Misalnya pada tahun 2019 memiliki uang dengan jumlah 400.000 dapat Anda menggunakan untuk membeli suatu gram emas. Pada tahun 2020 ternyata hanya mendapatkan emas 0,6 gram saja. Untuk itu banyak orang yang akan menarik uangnya di bank untuk mendapatkan digunakan menjadi hal yang produktif. Untuk konsumen, uang dari penarikan tabungan biasanya akan digunakan untuk menyetok bahan makanan, bahan bakar, dan bahan pakaian. Dengan begitu semua harga naik mengantisipasi terlebih dahulu untuk pembisnis justru akan membeli barang yang tidak akan turun harganya. Misalnya saja logam mulia berlian ataupun emas. Tapi jika penarikan terlalu berlebihan akan mengakibatkan investasi jangka panjang menjadi masalah. Banyak orang akan membeli bahan lebih dari kebutuhannya untuk menghindari harga yang lebih tinggi lagi. Pada akhirnya pemasukan barang kewalahan dan laju pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Hal ini justru akan membuat laju inflasi lebih tinggi lagi. Yang kedua, berkurangnya daya beli. Pengaruh inflasi terhadap ekonomi juga dapat menurunkan daya beli dari mata uang, sehingga jumlah uang yang sama ketika membeli barang dan hasilnya lebih sedikit dibandingkan dengan waktu sebelum inflasi. Hal tersebut dikarenakan para pedagang menaikkan harga jual barang dagangan. Mereka menaikkan harga agar dapat menangkap nilai yang sama ketika terjadi inflasi. Jika hasil kerja tidak sejalan dengan adanya inflasi, dapat menyebabkan kurangnya daya beli. Taraf penghidupan juga akan menurun. Adanya kenaikan inflasi yang tinggi dapat memperburuk perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan barang atau jasa harganya semakin naik di luar jangkauan masyarakat umum. Memacu adanya pertumbuhan ekonomi. Orang lebih banyak mengeluarkan uang yang dimiliki daripada menabung. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban hutang. Selain itu juga dapat membantu pihak peminjam untuk bisa segera melunasi pinjamannya. Dengan demikian masyarakat justru lebih meningkatkan konsumen di berbagai sektor perekonomian. Pada tingkat tertentu sebenarnya inflasi bukanlah suatu momok yang menakutkan. Inflasi juga diperlukan untuk memicu pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kenapa? Karena ketika inflasi banyak orang menggunakan uang untuk hal yang produktif. Mereka dituntut oleh keadaan dan waktu untuk menghasilkan uang, merugikan kreditor dan membantu debitur. Ketika inflasi atau penurunan mata uang, debitur merasa diuntungkan oleh kreditor. Contohnya pada tahun 2019, debitur meminjamkan uang sebesar 20 juta rupiah. Karena inflasi, uang tersebut harus dikembalikan tahun ini menjadi lebih berkurang. Jumlah uang yang dipinjamkan sama dan ketika dikembalikan juga memiliki nilai yang sama. Hanya saja uang tersebut memiliki daya lebih menjadi berkurang. Seperti halnya pada kenaikan inflasi sebesar 3%, daya beli yang 20 juta tersebut menjadi 19,7 juta saja. Pendistribusian kekayaan. Artinya inflasi ini memiliki dampak yang berbeda-beda pada setiap kelompok individu. Ada kelompok yang memperoleh keuntungan dan ada juga mendapatkan kerugian. Berikut ini penjelasannya. Produsen dan pekerja. Produsen memiliki dampak yang diuntungkan karena biaya produksi lebih rendah dibandingkan
harga jualnya. Selama ada inflasi, harga barang menjadi naik sehingga pendapat yang diperoleh perusahaan juga semakin besar. Namun sebaliknya, pekerja justru dirugikan karena daya beli atau upah menjadi turun. Terkadang produsen tidak meningkatkan pendapatan karyawan secara proporsional, padahal harga barang naik. Yang selanjutnya, orang yang memiliki pendapatan tetap. Pengaruh inflasi bagi orang yang memiliki pendapatan tetap seperti halnya pensiunan, karyawan, tuan tanah, memiliki sewa dan sejenisnya, itu merasa dirugikan. Hal ini dikarenakan pendapatan mereka berkurang. Pedagang, pemasaran gelap, spekulan, dan pengusaha. Para pelaku usaha ini merupakan kelompok pelaku ekonomi yang diuntungkan jika terjadi inflasi. Kenapa? Karena mendapatkan keuntungan dari adanya kenaikan barang-barang. Berikutnya, investor. Para investor maupun pemilik saham akan merasa diuntungkan sebab mereka mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi lagi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada atau tidaknya inflasi akan tetap menjadikan Anda untung jika bisnis atau usaha memiliki laporan keuangan yang sehat. Salah satu mendiagnosa keuangan yang sehat yaitu dengan software keuangan usaha. Satu-satunya software yang dapat membantu dalam mengelola data perusahaan termasuk menganalisa laporan keuangan. Software ini berasal dari Finata. Anda cukup menggunakan satu aplikasi yang mana dalam aplikasi ini terdapat berbagai fitur menarik. Fitur-fitur dari software menganalisa keuangan bisnis Finata. Selanjutnya, utilisasi dan administrasi mengatur data perusahaan tentang keuangan bisnis yang Anda miliki, seperti halnya tutup buku bulanan, user reminder, jatuh tempo, dan data informasi perusahaan dan lainnya. Dashboard personalisasi. Fitur ini berisi data dari peringkat 5 tertinggi dari produk sales, customer yang sering belanja, tren pendapatan, dan total pemasukan. Selanjutnya, diagnosis kesehatan bisnis meliputi tingkat keuntungan, analisa aktivitas, dan alarm keuangan bisnis. Selanjutnya, laporan keuangan lengkap meliputi laba rugi, penyusutan aset tetap, harus kas, perubahan modal, dan neraca keuangan. Transaksi dan jurnal meliputi aktivitas penjualan dan pembelian, pajak, dan transaksi lainnya. Mengelola data master perusahaan meliputi kategori akses, persediaan, template, jurnal, dan perakitan atau produksi. Selanjutnya, manajemen produksi otomatis, perhitungan laporan pajak dan setor, mengelola investor menjadi lebih praktis. Pengaruh inflasi terhadap ekonomi, ada yang memiliki dampak positif dan ada yang memiliki negatif. Hal ini tergantung dari beberapa kelompok dan termasuk kelompok yang mana. Walaupun Anda termasuk kelompok yang dirugikan jika Anda produktif, tentunya ini bukan menjadi penghambat untuk Anda tetap berbisnis. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Parmesanti Om Santi 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 Om.